Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak ibu yang hebat, kelas 10 SMK Negeri 1 Muarawaho? Ibu harap kalian semua sehat semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Susanti. Di sini ibu mengampu mata pelajaran matematika. Baik, pada kesempatan hari ini, ibu akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Yang pertama, subbab dalam materi trigonometri yang akan Ibu jelaskan adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai fungsi trigonometri dalam kuadran. Dan yang terakhir adalah hubungan panjang sisi dan luas segitiga dengan rumus trigonometri. Baik, sebelum memasuki bab, Ibu akan mengingatkan kembali kalian tentang satuan sudut, bahwa satuan sudut kalian biasanya yang kalian ketahui hanyalah derajat. Ternyata satuan sudut selain derajat yaitu ada 1/360 putaran, ada putaran, sama dengan 1 derajat, itu artinya adalah 1 putaran adalah besarnya 360 derajat. Yang kedua adalah viradian, di mana 1 viradian besarnya adalah 180 derajat. Artinya 1 putaran berarti 2 viradian ya. Baik, selanjutnya Ibu masuk ke bab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini merupakan materi dasar dari trigonometri. Jadi Ibu harap kalian semua harus paham di bab ini tentang perbandingan trigonometri. Baik, perhatikan segitiga pada layar. Segitiga siku-siku A, B, dan C, di mana di situ terdapat alfa, sudut alfa di titik A, di mana sisi AB kita sebut sisi samping, sisi BC kita sebut sisi depan, dan sisi CA kita sebut sisi miring, atau biasa kita sebut dengan hipotenusa. Lalu bagaimanakah perbandingan trigonometrinya pada segitiga tersebut? Yang pertama adalah sinus, biasa kita singkat sin. Sin dari alfa adalah sisi depan per sisi miring. Biasa Ibu untuk mudah mengingatnya, Ibu menggunakan demi, berarti sisi depan per sisi miring. Selanjutnya adalah kosinus. Kosinus dari alfa adalah sisi samping per sisi miring. Biasa untuk memudahkan mengingat, Ibu menggunakan sami, artinya adalah samping per miring. Dan tangan alfa adalah sisi depan per sisi samping. Biasa Ibu menggunakan desa, gitu. Jadi, untuk memudahkan mengingat rumus sin, kos, dan tangan, kita dapat menggunakan singkatan. Yang pertama sin, demi. Yang kedua kos, menggunakan singkatan sami. Dan yang ketiga adalah tangan, menggunakan singkatan desa. Jadi seperti itu. Lalu apakah dalam trigonometri hanya ada sin, kos, dan tangen? Ternyata dalam trigonometri ada kosekan, sekan, dan kotangen. Di mana kosekan adalah kebalikan dari sin, atau sin adalah kebalikan dari kosekan. Kos adalah kebalikan dari sekan, dan tan adalah kebalikan dari kotangen. Lalu bagaimanakah rumus dari kosekan, sekan, dan kotangen? Jadi, kosekan kebalikan dari sin, kalau sisi demi berarti kosekan mide, berarti miring per depan. Kalau kos sami berarti sekan misa, miring per samping. Dan selanjutnya kotangen berarti samping per depan, karena tangan desa depan per samping. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi kalian wajib hafal ini, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini. Lalu sudut-sudut istimewa itu sudut yang bagaimana? Yaitu sudut-sudut istimewa adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, perhatikan tabel berikut ya. Sin dari 0 derajat hasilnya adalah 0. Sin 30 derajat hasilnya adalah 1/2. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Sedangkan cos merupakan, kalau kalian perhatikan, adalah kebalikan dari sin, yaitu dari
0 derajat adalah 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Berarti sin dan cos ada kebalikannya di sini ya. Terus untuk mencari tangan itu rumusnya adalah sin per cos. Berarti kalau tangan 0 derajat adalah 0 per 1. Berarti 0. Tangan 30 derajat adalah setengah per setengah akar 3. Berarti jawabannya sepertiga akar 3. Lalu tangan 45 derajat adalah setengah akar 2 per setengah akar 2. Berarti 1. Tangan 60 derajat adalah setengah akar 3 per setengah. Berarti akar 3. Lalu tangan 90 derajat adalah 1 per 0. Berarti tak terdefinisi atau tak terhingga. Lalu materi selanjutnya adalah tentang nilai fungsi trigonometri dalam kuadran. Kalian perhatikan grafik berikut ya. Yang pertama, sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat, itu artinya berada di kuadran 1. Lalu sudut yang berada di kuadran 2 itu besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Dan sudut di kuadran 3 besarnya 180 derajat sampai 270 derajat. Terakhir, sudut yang berada di kuadran 4 besarnya adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Seperti itu. Jadi kalian perhatikan, oh ternyata di kuadran 1 semua bernilai positif, baik sin atau cos ataupun tangan. Kalau di kuadran 2 hanya kosinus saja yang bernilai positif. Berarti sin dan tangan bernilai negatif. Lalu di kuadran 3 hanya tangan saja yang bernilai positif. Berarti sin cos negatif. Selanjutnya di kuadran 4 hanya sinus saja yang bernilai positif. Berarti cos dan tangan bernilai negatif. Seperti itu. Jadi kalau kita baca tadi ya, penjelasan Ibu dari kuadran 4 ke kuadran 1, biasa Ibu untuk memudahkan mengingat, kita singkat dengan kostansial. Berarti kuadran 4 cos saja yang positif, kuadran 3 tan aja yang positif, kuadran 2 sin aja yang positif, dan kuadran 1 all. Berarti semuanya bernilai positif. Jadi kalau kita rangkum dalam tabel, hasilnya seperti ini. Ya. Oh, kuadran 1 semua positif. Oh, kuadran 2 berarti sinus saja yang positif. Kuadran 3, oh hanya tangan yang positif. Kuadran 4, kosinus yang positif. Seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan panjang sisi dan luas segitiga dengan rumus trigonometri. Perhatikan segitiga berikut ya. Jika biasanya kalian SMP menghitung rumus luas segitiga hanya menggunakan rumus tengah kali alas kali tinggi, akan tetapi pada saat kalian SMK, kalian bisa menghitung menggunakan rumus trigonometri. Karena apabila hanya diketahui panjang dua sisi dan satu sudut, kalian bisa menghitung luas, yaitu dengan menggunakan rumus trigonometri. Yaitu yang pertama dengan aturan sinus seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin lambda. Yang selanjutnya adalah aturan kosinus seperti ini. Dan yang ketiga, luas segitiga. Kalian perhatikan, luas segitiga ABC sama dengan setengah BC sin alfa. BC sin alfa, karena BC mengapit sudut A. Kalau misalnya AC berarti sin beta. Kalau misalnya AB berarti sin lambda. Seperti itu. Lalu luas segitiga jika diketahui, Bu, tidak diketahui sudutnya, tetapi diketahui panjang sisinya. Bisa juga, berarti luas sama dengan S. S min A, S min B, S min C. Hasilnya di akar. Di mana S adalah setengah dari keliling segitiga tersebut. Selanjutnya, contoh soalnya bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Gimana siku-siku segitiga tersebut siku-siku di B. Panjang AC 8 akar 3, dan sudut A besarnya 330 derajat, Maka untuk mencari panjang BC menggunakan sin 30, sama dengan BC per AC. Maka akan didapat nilai BC adalah 4 akar 3. Selanjutnya soal kedua, yaitu tentang nilai trigonometri pada sudut istimewa. Kalian disuruh menghitung nilai dari cos 210. 210 berada di kuadran 3, berarti nilai cosnya negatif.
210-nya kita ubah jadi 180 plus 30. Berarti sama dengan min cos 30, berarti min setengah akar 3. Selanjutnya, soal ketiga yaitu tentang nilai fungsi trigonometri dalam kuadran. Hitunglah nilai sin, cos, atau tangen dari sudut berikut dengan memperhatikan tanda plus atau min negatifnya. Yang pertama, sin 45, karena terletak di kuadran 1, maka nilai sin positif setengah akar 2. Yang kedua, cos 135 derajat karena terletak di kuadran 2, maka hanya nilai sin bernilai positif, berarti cosnya negatif, berarti negatif setengah akar 2. Selanjutnya, tangen 210, karena terletak di kuadran 3, maka nilai tangen bernilai positif, berarti tangen 210 adalah positif sepertiga akar 3. Dan yang terakhir adalah sin 300, karena terletak di kuadran 4, maka nilai cosnya bernilai positif, yaitu sin 300 sama dengan negatif setengah akar 3, ya, karena hanya cosnya aja yang positif, berarti sin negatif. Selanjutnya adalah soal keempat, tentang mencari luas segitiga. Pada soal berikut, jika diketahui segitiga ABC panjang sisi A 6 cm, B 7 cm, C 9 cm, luas segitiga tersebut adalah, berarti mencari luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Berarti kalian mencari S. S adalah setengah dari keliling, dapat 11. Setelah itu, kalian cari luas segitiganya menggunakan rumus akar S, S min A, S min B, S min C. Maka akan didapat akar 440. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari Ibu pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dicatat dan dipelajari. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.